Di dalam suatu ruangan terdapat 12 kursi yang disusun dalam 3 baris. Sehingga baris pertama itu memuat 3 kursi, baris kedua itu memuat 4 kursi, dan baris terakhir itu memuat 5 kursi ya. Nah, 12 siswa termasuk Bima dan Reamanda akan menempati kursi-kursi tersebut. Nah, pertanyaannya di sini banyaknya cara Bima dan Reamanda duduk berdampingan di baris pertama. Kita gambar dulu aja di sini slot buat baris pertama itu kan ada 3 kursi. Ya berarti di sini ada 3 slot. 1 2 3. Itu ini baris pertama ya. Nah, di baris kedua kepanjangan. Nah, baris kedua di sini ada 4. Ya, 4 slot gitu. Nah, kalau baris ketiga di sini ada 5 kursi. Jadi 1 kursi lebih banyak gitu ya. Saya gambar dulu aja. 1 2 3 4 5 gitu ya. Ya ginilah ya. Nah, Bima dan Reamanda itu duduk berdampingan di baris 1. Ini baris 1. Ini baris 2. Ini baris 3 ya. Berarti kita oprek di baris pertama aja gitu. Ya, ini nanti saya copy lagi, mungkin ini butuh karena teksnya nyambung ke bawah ya. Nah, di sini kan siswanya tuh ada Bima, Reamanda, terus udah gitu ada 10 siswa lain nih. Nah, si Bima sama Reamanda ini kita anggap sebagai satu orang gitu. Anggap jadi satu orang aja sini. Buat nempatin baris pertama berarti posisinya ya bisa baris pertama kursi 1 dan 2. Ini di baris 1 bisa kursi 1 sama 2. Kursi 2 sama 3. Ini saya tulis kayak gini ya. Kursi 1, kursi 2. Terus kursi 2 sama kursi 3. Kan kudu berdampingan ya. Nah, nanti tinggal ditukar gitu ya. Karena nggak bisa nih kalau kursi 1 sama kursi 3 dia nggak berdampingan gitu. Ya jadi misalnya ini tuh diisi sama si Bima Reamanda bisa di sini. Ya, atau di sini. Gitu. Jadi banyak caranya berapa tuh? 2 kan? Dikali Bima sama Reamanda tuh bisa tukar, bisa si Bima sebelah kiri, Reamanda di sebelah kanan, atau sebaliknya. Ini 2 kayak gini, atau ya tadi ini saya gambar lagi, saya warnain ya di sini. Atau kayak gini gitu. Jadi 2 dikali 2 dikali. Nah, untuk 10 siswa lain ya 10 faktorial gitu aja. Jadi berapa nih? 4 kali 10 faktorial. Ada nggak jawabannya? Yang C ya. Nah, ini yang C gitu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, berilah tanda pada kolom yang sesuai. Banyaknya cara semua siswa duduk adalah 12 faktorial. Jadi ini pernyataan pertama. Ini karena dia ada 12 siswa. Nah, banyak cara duduk tanpa ketentuan apapun ya. Ya udah di sini 12 siswa bisa milih. Jadi 12 ya ini bisa kita isi 12 kali 11, 10 dan seterusnya gitu ya. Nah, kan kayak gini kalau diisi. Nah, ini ya sama aja kayak 12 faktorial gitu. Jadi yang pertama ya benar nih. Terus yang kedua, peluang Bima dan Reamanda duduk berdampingan di baris kedua. Nah, berarti gini ya.
Baris kedua Bima sama Reamanda itu dianggap satu lagi tadi. Nah ini baris kedua, tadi teh ada Bima, Reamanda sama 10 siswa lain. Nah jadi banyak cara dia menempati baris kedua. Ada berapa nih? Kalau Bima sama Reamandanya itu kudu berdampingan, berarti ini dianggap satu gitu ya. Misalnya di sini gitu ya. Posisi yang mungkin bisa di sini, kursi 1 dan 2, bisa juga di kursi 2 dan 3 gitu ya, kayak gini. Bisa juga di kursi 3 sama 4 gitu. Kayak gini. Ya. Jadi ada berapa cara tuh? 3 ya. 3 ditukar-tukar udah gitu. Bisa Bima di kiri, Reamanda di kanan, atau sebaliknya. Berarti 3 kali berapa tuh? 3 kali 2 kan? Ya. Udah gitu kita bagi dengan tanpa syarat ya. Dengan banyaknya cara, semua siswa duduk yang tanpa ketentuan apapun. Oh iya, satu lagi jangan lupa. Ini kan si Bima sama si Reamanda. Berarti andaikan di sini Bima sama Reamandanya tuh duduknya kayak begini gitu. Di kursi pertama sama kedua. Gitu ya. Berarti di sini bisa 10 siswa lain. 10 siswa lain ya nempatinnya. Ya sini 10 siswa lain. Kayak gini gitu. 10 siswa lain yang nempatin. Di kursi sisanya tuh ditempatin oleh siswa-siswa yang lainnya. Nah ini saya hapus dulu aja warnanya biar gak pusing. Ini kan berarti di sini kali 10 faktorial gitu. Dibagi banyaknya cara tanpa syarat tadi 12 faktorial. Yang mana sih 12 faktorial teh bisa kita ubah jadi 12 kali 11 kali 10 faktorial. Gitu ya. Nah ini coret nih. 3 kali 2 teh kan 6. Coret ini 1, yang ini 2. Ya udah peluangnya berapa nih? 1 per 2 kali 11, 22. Ini benar juga nih. Ya. Jadi pernyataan kedua ini benar. Terus pernyataan ketiga. Peluang Bima duduk di baris pertama. Bima duduk di baris pertama, sedangkan Reamanda duduk di baris kedua. Ya, berarti Bima bisa milih salah satu dari 4 baris ini. Salah satu dari kursi di baris pertama ya. Saya ke atasin dulu. Berarti gini ya, andaikan si Bima tuh milih di kursi yang kedua gitu ya. Berarti dia berapa banyak cara si Bima buat milih kursi pada baris pertama. Ada 3 cara kan. 3 dari 12 kemungkinan gitu. Nah kalau si Reamanda, dia bisa milih berapa cara. Milih berapa kursi maksudnya di baris kedua tuh. 4 kan. Dari berapa kursi? 4 dari total kursinya setelah dipakai sama Bima 1, ya sisa 11 gitu. Ya. Jadi ini kalau dikaliin 3 sama 4 kan 12, bisa dicoret sama yang bawah. Ini kalau kita hitung peluangnya ya 1 per 11. Bukan 1 per 12, ini salah ya. Jadi jawabannya benar di sini BBS, benar-benar salah nih. Terlanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, banyaknya cara Bima dan Reamanda menempati kursi di baris terakhir. Ini saya gambar lagi aja kayak tadi. Kursi di baris terakhir. Nah, ini kan nggak harus berdampingan nih si Bima sama Reamandanya ya. Nah, berarti yang pertama si Bima tuh bisa milih berapa kursi ini di baris ketiga. Salah satu aja dari baris ketiga ini. Si Bima tuh bisa milih
5 kursi gitu ya. Misalnya si Bima milih di kursi yang pertama sini. Ya kan? Berarti ya ada 5 cara si Bima bisa ngisinya. Kalau si Rea Amanda ya sisanya kan 5 kali 4. Nah selebihnya ya ditempati oleh 10 siswa lain gitu. Jadi 5 kali 4 ya dikali 10 faktorial gitu. Ya, selebihnya kan ditempatin sama siswa yang lainnya. Nah terus udah gitu ini banyaknya cara itu adalah A. Ya jadi ini A-nya. Sekarang yang ditanya A dibagi 9 faktorial gimana tuh? Jadi 5 dikali 4 dikali 10 kali 9 faktorial dibagi 9 faktorial. Ini kalau kita coret 5 kali 4 20. Ya. Jadi 20 kali 10 200. Ya. Jadi ini buat nomor 3 jawabannya yang D. Lanjut lagi di sini soal yang keempat. Kayla salah satu dari ke-12 kelompok siswa tersebut. Nah, peluang Kayla duduk di baris kedua, sedangkan Bima dan Rewanda berbeda baris. Ya, jadi maksudnya gini ya. Kayla duduk di baris kedua. Ini jelas ini Kayla nih. Baris kedua ditempati sama Kayla. Terus Bima dan Rewanda berbeda baris. Dan tidak ada ketiganya yang duduk di baris yang sama. Maksudnya gini, bisa Bima di baris pertama, Rea-nya di baris ketiga, ya. Jadi di sini bisa Bima diisi sama Bima. Nah, di sini bisa diisi sama Rea atau sebaliknya gitu. Ya. Bisa juga Rea di sini, Bima di sini gitu. Yang jelas masih Kayla kudu di tengah-tengah gitu, ya. Jadi mainnya permutasi ya, karena urutan diperhatikan kita lihat dari sisi barisnya dulu aja. Baris 1, baris 2 sama baris 3. Buat baris yang kedua jelas ditempatin sama Kayla, jadi cuma satu kemungkinan doang. Nah, di baris kedua di baris pertama bisa diisi sama Bima kalau nggak Rea. Gitu ya. Anggaplah diisi sama si Rea dulu yang bisa milih gitu. Milih dia mau di baris pertama atau baris ketiga. Berarti pilihannya kan ada 2 tuh. Ya. Nah, berarti ya si Bima sisanya gitu. Jadi 2 kali 1 kali 1. Ya. Nah, cuma ada 2 kemungkinan kan. Cocok nih 2 kali 1 kali 1 ya ini 2 kemungkinan tuh yang saya tulis di atas. Rea Kayla Bima atau Bima Kayla Rea gitu. Ya. Untuk susunannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kursinya. Ya. Buat bagian kursinya berarti di baris pertama nih ya. Itu ada 3 kursi kan? Ya banyaknya cara si Bima misalnya ya, misalnya gini yang duduk di sini tuh ya saya nggak usah tulis kemungkinannya dua-duanya. Misalnya si Bima milih kursi di baris pertama. Banyaknya cara si Bima milih ada berapa tuh? Ada 3 kan? Ini 2 kali 3 gitu. Ya. Dikali sama banyaknya cara si Kayla buat milih. Ya ada 4 kan? Karena itu ada 4 kursi kosong. Dan satu lagi banyaknya cara si Rea buat milih. Ini kali 5 gitu. Ya. Nah ini kalau kita hitung berapa tuh? 6 tambah 4. 6 tambah 4 sorry. 6 kali 4 kali 5. Nah dibagi tanpa itu ya. Yang tanpa syarat tadi. 12 faktorial ya. Ini untuk Bima, Kayla sama Rea aja ya. 12 faktorial. Bima, Kayla sama Rea. Berarti si orang-orangnya, sorry ini ada yang kurang ya. Bima, Kayla sama Rea. Ini ada Bima, ada Kayla, ada Rea, ada 9 siswa lain. Ya 9 siswa lain ini yang harus ingat. Kadang-kadang suka lupa. Berarti kalau 9 siswa lain ya ini kali
Berapa tuh? 9 faktorial gitu. Nah, yang ditanyanya kan si peluangnya berapa? Ya. Berarti di sini 6 kali 4 kali 5 kali 9 faktorial dibagi 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial gitu. Nah, ini bisa dicoret nih. Terus 6 kali 4 24, 24 kali 5 teh 120 sama ini bisa dicoret. Ya udah nih peluangnya dapat 1/11 ya. Oh iya ngerti ya 9 faktorial ini teh datangnya dari mana? 9 faktorial tuh ya berarti untuk 9 siswa yang lain nih. Yang duduk kan bukan cuma Bima, Kayla, sama Rea, tapi ada 9 siswa lain juga gitu. Ya. Jadi jawabannya di sini 1/11. Nah, ini teks yang kedua buat soal nomor 5 sampai 8. Ceritanya gini, pertumbuhan kelulusan siswa proses inten yang lulus di top 3 PTN pada cabang A, B, C, dan D tercatat mulai tahun 2011. Mulai tahun 2011, ya. Nah, jumlah siswa proses inten yang lulus di top 3 PTN itu bertambah secara tetap setiap tahunnya. Nah, jumlah siswa proses inten yang lulus di cabang A ya tahun 2013 sebanyak 50 orang. Wah, ini ngacok-ngacok tanggalnya ya. Tahun 2018 100 orang. Oke ya, berarti oke sekarang teks yang kedua ini buat soal nomor 5 sampai 8. Pertumbuhan kelulusan siswa proses inten yang lulus di top 3 PTN pada cabang A, B, C, dan D itu tercatat mulai tahun 2011. Nah, jumlah siswa proses inten lulus di top 3 PTN bertambah secara tetap. Udah pasti ini barisan aritmatika gitu ya. Nah, jumlah siswa yang lulus ini di cabang A tahun 2013 sebanyak 50 orang. 2018 sebanyak 100 orang. Wah, ngaclok-ngaclok nih datanya. Di cabang A, di cabang B itu 2012 tercatat 40 orang dan total sampai 2017 itu 490 orang. Oh, ini total tuh berarti ya jumlah sukunya ya. Di cabang C itu ada 60 orang tahun 2017. Dan di cabang D itu 180 sampai tahun, ini tahunnya harusnya, tahun 2015. Gini aja deh, saya bikin dulu aja tabelnya. A, B, C, sama D. Nah, dia bilang gimana nih?
Di cabang A tahun 2013 teh ada 50 orang. Isi dulu deh. Ini 50 orang. Terus dan pada tahun 2018 100 orang. Nah, nambahnya berapa tuh? Ini beda 1, 2, 3, 4, 5. Nambah 10, 10 nih. Ini mah pasti 60, 70 gitu ya. Mau pakai rumus, teman-teman mau pakai rumus juga ya mangga aja ya. Silahkan, sama aja hasilnya harusnya. Ini 90. Ini saya lengkapin dulu aja ya. Yang mungkin dilengkapin ya kita lengkapin dulu. Nah, terus kalau di cabang B gimana? Tercatat 40 lulus di top 3 PTN. Jadi kalau 40 yang lulus tahun berapa tuh? Tahun 2012 ini 40. Dan total sampai tahun 2017 total teh berarti ini ya kalau dijumlahin sampai 2017 teh kudu 490. Oh, ya udah aja di sini. Coba kita cek pernyataan pertama dulu deh. Banyak siswa proses inten dari cabang A yang lulus di top 3 PTN tahun 2016 ini 80 orang, ini benar. Nah, di cabang B sekarang kita cari. Itu teh berarti suku kedua. Suku keduanya sama dengan 40. Tapi jumlah sampai 7 suku pertama itu teh 490. S7-nya 490. Nah, kita kudu cari A sama B-nya di sini. Ya. Jadi kalau U2 teh kan ini A ditambah B sama dengan 40. Nah, ingat ya rumus SN ya, jangan lupa. Kalau barisan aritmatika tuh SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Ya ini mah mutlak wajib hafal gitu. Nah, kalau S7 gimana tuh? Berarti 7 per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1, 8 kurang 1. Ini kan 8 suku ya sampai tahun yang 490 orang teh sampai tahun 2017. Berapa suku sih? 7 suku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Yang hitam masih sukunya, yang biru jumlahnya tuh. Tambah 6B. Ini kudu sama dengan 490. Nanti dieliminasi ya. Dieliminasi. Jadi ini berapa nih? Ini bisa dicoret nih ke dalam. Ini juga dicoret. Ini jadi 70. Yang ini teh jadi A ditambah 3B. Ntar ya saya eliminasi dulu. Kalau nggak saya tebak-tebak juga bisa sih ini. A dikurangi A teh habis. B kurang 3B minus 2B ya. Minus 2B sama dengan minus 30. Bedanya 15. Ya udah si A-nya berarti 5 A-nya kan kita punya A tambah B sama dengan 40. Si A-nya pasti 25 tuh. A tambah 15 sama dengan 40. Ya A-nya 25. Ya ini kita lengkapin aja, siapa tahu butuh nanti buat soal-soal berikutnya. Ini 25. Namanya 15 semua ya. 25 ke 40 kan namanya 15. Berarti ini teh 55. Ini teh 70. Ini teh 85 gitu ya. Ini 100. Ini 115. Nah, cobain aja jumlahin. Kalau jumlahin teh ini 490 gitu. Terus pernyataan kedua, selisih siswa proses inten yang lulus di top 3 PTN pada tahun 2015 di cabang A dan B 70 sama 85. Ya udah ini 70 sama 85. Selisihnya berapa? Ya salah, kudunya mah 85 kurangi 70 yang ini kan. Ya. Kudunya 15 orang. Masalah nih. Terus jumlah siswa proses inten yang lulus di top 3 PTN di cabang A dan B mulai tahun 2011 sampai 2016. Ya berarti ini jumlahin semua nih, 2011 sampai 2016. Cabang A sama B. Nah, segini jumlahin. Berapa tuh?
Ntar ya, ini saya hitung dulu. 70, 120, 180, 250 ditambah 80, ya 250 ya. Sampai tahun 2016 kan, 2011 sampai 2016. Tak, ya saya hitung lagi. Di sini nggak teliti. 30 tambah 40 tambah 50 tambah 60 tambah 70 tambah 80. Dah. 330 nih, yang A nih. 330 ditambah, kalau yang B-nya berapa tuh? 705 ya. 25 tambah 40, 65. 65 tambah 55. 120, 190, 275. 275 ditambah 375 katanya. 375, sorry. Ini 375. 705 teh hasilnya. Ini teh 705. Aduh, ngitungnya males ya. Bukan 675, salah ya. Udah kayak gini aja. Nah, terus apalagi nih? Siapa tahu kita butuh data lainnya yang harus dilengkapin. Di cabang C terdapat 60 orang lulus di top 3 PTN pada tahun 2017. 2017 berarti di sini ada 60 tuh. Cabang C. Sini 60. Di cabang D terdapat total 180 sampai tahun 2015. Oh, berarti di sini nih. Totalnya berapa? Tambahin ya semua. Sampai tahun 2015. 2015 itu mah kelebihan kata. Nah, ini tambahin. Kalau ditambahin teh ini kudu 180 katanya ya. Ada lagi nggak informasi yang penting di sini? Udah ya, yang cabang C ini kan 60 lulus di top 3 PTN tahun 2017. Di cabang D totalnya 180. Udah cuman itu aja. Ini saya copy lagi ya datanya ke bawah ya. Karena kita pasti butuh ini buat 4 teks soalnya. Oke, jadi ini BTW nomor 5 jawabannya ya BSS ya, benar, salah. Nomor 5 ini opsi yang tepatnya itu yang C ya. Nomor 6. Nah, coba sini saya copy lagi datanya sini ya. Jika jumlah siswa perbandingan jumlah siswa proses intern yang lolos di top 3 PTN mulai tahun 2011 sampai dengan 2018 di cabang B dan C itu 31 banding 16. Tahun berapa nih? 2011 sampai 2018. Ya. Jadi cabang C berarti ini nambah berapa nih? Tadi kan bedanya 15. Di cabang B maksudnya. Nambah 15 kan? 25 ke 40 nih, 25 ke 40 nambah 15. Ini nambah 15. Semua ini nambah 15. Berarti ini kalau dari 115 nambah 15 teh jadi 130. Nah, kita udah hitung jumlahnya tuh sampai tahun 2017. Nah, segini teh jumlahnya 490. Kita tambahin aja sama 130. Jadi sampai tahun 2018 teh berapa? 490 sampai 490 tambah 130. 620 ya. Jadi di sini kita tulis dulu aja deh ya. Jumlah siswa lulus di cabang B ya, ini periode 2011 sampai 2018. Itu teh ada 620. Perbandingannya dengan cabang C, B banding C berapa? 31 banding 16.
Ya si B-nya kan 620. Jadi 620 banding C sama dengan 31/16. Coret aja nih. Ini kan 20 ya. Berarti total di cabang C itu berapa? Kali silang tuh. 320 ya sampai tahun 2018. Ini kalau ditambahin totalnya 320 ya. Ini semua. Dari tahun 2011 sampai 2018. Ntar, ini saya garisin dulu ya. Nah, yang ditanya di sini banyak siswa proses Inten lulus di top 3 PTN pada tahun 2022. Ya udah berarti jumlah 8 sukunya itu kan 320. Kita pakai rumus ini nih yang tadi SN mana nih? Buat yang cabang C ya. Ini buat yang cabang C itu tuh 320. Buat tentuin si A sama si B-nya maksudnya. Jadi 320. Kalau sampai 2018 berarti 8 suku pertama kan. 8/2 dikali 2A ditambah 7B. Kan 8 kurang 1 kan. Ini coret. Ini 4. Coret lagi sama ini jadi 80. Nah, jadi dari sini kita punya 2A ditambah 7B sama dengan 80. Terus kita dikasih tahu suku ke-7-nya. Suku ke-7-nya tuh yang ini. Ya yang 60. Suku ke-7 mah ya A ditambah 6B kan. Sama dengan 60. Nah ini eliminasi nih. Eliminasi aja. Gimana caranya? Kali 2 aja ya. Atas kali 1. Ini kali 2. Jadi 2A ditambah 7B sama dengan 80. 2A ditambah 4B sama dengan 120. Gitu kan? Kok 4 sih? 12. Ini kalau dikurangin minus 5B sama dengan minus 40. Ya bedanya sama 8. Suku pertamanya berapa? A ditambah 6 kali 8 sama dengan 40. Ini kan berarti bentar ya. Kok minus ya? A ditambah 48 itu kan 60 ya. Kalau di cabang C benar gak sih 60? Iya benar gitu. Ini 60. Kenapa 40? Aduh. 60 maksudnya. Pakai persamaan yang kedua tuh. Jadi tuh ini 48. 48 tambah berapa yang hasilnya 60? Oh ya si A-nya tuh 12 ya. Si A-nya 12. Berarti ini suku pertamanya 12. Nambah 8 terus nih. 20, 28, 36, 44, 52, 60, 68 gitu ya. Nah kalau tahun 2022 berarti suku ke berapa? Ya. Tahun 2022 itu suku ke berapa? Suku ke 12 ya. Ini saya hapus dulu aja. Sini gini saya batasin ya. Tahun 2022 di sini. Tahun 2022 itu adalah suku ke 12 buat yang C ya. Berarti di sini tinggal A ditambah 11B. Jadi suku ke-12-nya sama dengan A-nya berapa tuh? 12 ditambah 11 dikali 8. Ya udah. Suku ke-12-nya di sini atau tahun 2022 88 tambah 12 mas 100 cepet ya.
100 siswa. Jadi jawabannya yang mana? Yang E ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini datanya masih saya copy aja ya, karena kita masih perlu. Nah ini jika pada tahun 2018 banyak siswa di proses intern yang lulus di cabang A itu 32 lebih banyak katanya. Cabang A 32 lebih banyak dibanding cabang C. Berarti cabang A T di sini ini 100. Cabang C 68. Iya benar, udah cocok. Itu mah gak penting gitu ya. Jumlah siswa proses intern yang lulus di top 3 PTN cabang C mulai tahun 2011 sampai 2019. Ya di cabang C 2011 sampai 2019. Berarti yang ini kan tadi 320 nih. Sorry. Ya. 320 sampai yang cabang C ya 320 ya. Mulai tahun 2011 sampai 2019 itu berapa orang tuh? Berarti itu 68 kan? Kalau 68 namanya berapa tuh? Selisihnya yang C 88 kan? Kalau 68 tambah 8 ya 76 tahun 2019-nya. Kan 12 ke 20 nambah 8. Ini nambah 8. Nambah 8. Terus sampai 68 ini nambah 8 lagi. Nambah 8 itu jadi 7 6. Ya. Nah, sebelumnya mah udah kita hitung tuh sampai tahun 2018. Jumlahnya berapa tuh? 320. Ya udah aja di sini. Total siswa C yang lulus ya. Atau total siswa lulus di cabang C. Total siswa lulus di cabang C 320 ditambah 76 ya 396. Ada nggak jawabannya? Nah, ada nih ya, yang D. Nah ini saya copy lagi ya datanya ya. Ya dia ngasih datanya sepotong-sepotong, kita suruh ngelengkapin yang kurang gitu di sini. Nah ini jika jumlah siswa proses intern lulus di top 3 PTN mulai tahun 2011 sampai 2019 di cabang C. Oh di cabang C ya. Sama dengan di cabang D. Ya berarti ini sama-sama 396 ya. 2011 sampai 2019. Ini teh 396 kalau dijumlahin. Ya. Nah ini 396, yang C-nya juga sama, yang D-nya juga sama 396. Gitu. Kan dia bilang total siswa yang lulusnya sama. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya jumlah total siswa yang lulus mulai tahun 2011 sampai 2017 tapi di cabang D. Nah, gimana tuh cara nyarinya? Ini cabang D. Di cabang C. Tar ya, saya mikir dulu. Dan banyak siswa proses intern lulus di top 3 PTN di cabang C pada tahun 2012 itu 20. Ya ini mah benar 20 udah dapat. Dia nggak ngasih bantuan apa-apa. Nah jumlah siswa proses intern lulus di top 3 PTN mulai tahun 2011 sampai 2017. Ya berarti ini waktu ya dihitung. Yang D misalnya tahun 2011 jumlah suku pertamanya tuh A ya. Berarti A. Suku keduanya ya A plus B kan. Suku ketiganya A plus 2B. Suku keempatnya A plus 3B. Suku kelimanya A plus 4B. Kan ada 5 slot yang bisa diisi ya. 1, 2, 3, 4, 5 buat ngisi yang titik-titik ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Itu teh kudu sama dengan 180 informasi di soal. Jadi 5A ditambah B-nya ada berapa biji nih? 1,
3, 6, 10. Tambah 10B sama dengan 180. Ya. Oke. Terus katanya jumlah yang lulusnya sampai 2019 teh sama. Berarti S9-nya ini teh sama dengan 396 di cabang D teh. Ya. Ya pakai rumus yang tadi, yang N/2 2A tambah N-1 kali B. Jadi 396 sama dengan N-nya tuh ya 9 ya, karena sampai 2019 kan. Nih saya geserin aja nih ke bawah nih, batasnya kan sampai 2019 berarti. Udah ya. Kali 2A ditambah 8B gini. Ini coret bisa nggak? Ini 44. Ya udah, jadi di sini gimana nih? 44 sama dengan A ditambah 4B. Ya. Yang ini, yang atas tuh kalau kita sederhanain jadi apa tuh? Bagi 5 semua deh. Ini bagi 5. A tambah 2B sama dengan 36. Ya udah, eliminasi persamaan yang atas sama yang bawah. Ya. Nah, jadi gimana nih? A tambah 4B sama dengan 44. A tambah 2B sama dengan 36. Kita kurangin jadi ini teh 2B sama dengan 8. A-nya berapa tuh? Bedanya 4. Berarti A ditambah 8 sama dengan 36. Si A-nya 28 ya. Berarti ini 28. Gitu ya, ini 32, ini 36. Terus ini berapa nih? Tambah 4 lagi ya. 40, 44. Sini 48. Sini 52. Ya udah, total siswa yang lulus di cabang D sampai 2015 teh 180 kan. Tambah 2 ini aja nih. Ini yang saya unguin deh ya. 48 tambah 52. Ya, jadi total siswa D yang lulus di cabang D ya. Siswa D lulus ya. Itu teh ada 180 ditambah 48 tambah 52 teh 100. Ya 280. Ya ini rada ribuh yang ngerjainnya ya. Ini jadi jawabannya yang A ya. Jelas ya? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sebuah lampu tergantung di langit-langit suatu ruangan, tepat di atas satu meja bundar. Nah, jari-jari meja itu 1 meter dan jari-jari bayangannya di lantai 2 meter. Sebuah gelas berbentuk tabung diletakkan tepat di tengah. Nah, kalau tinggi lampu dari lantai 3 meter, pertanyaannya tinggi meja dari lantai berapa? Ya ini aja saya gambar ya, ini mah pasti kesebangunan gitu. Ya. Ini pasti kesebangunan. Nah, ini tinggi lampu dari lantai, misalnya lampu tuh yang ini. Itu teh 3, ya 3 segini nih. Yang garis merah ini 3 nih. Yang ditanya tinggi meja dari lantai. Terus katanya jari-jari mejanya 1. Nah, ini jari-jari meja 1 dan jari-jari bayangannya di lantai 2. Jari-jari meja ini saya gambar di sini ya. Nah, ini jari-jari meja. Kebayang kan? Ini mejanya tuh tadi. Itu mejanya tuh. Berarti jari-jarinya yang itu. Ya. Ini jari-jarinya 1. Terus jari-jari bayangannya di lantai. Ya, ini jari-jari bayangannya di lantai itu yang ini. Itu 2 ya. Gitu. Nah, sekarang yang ditanya tinggi meja dari lantai. Berarti tinggi meja dari lantai itu yang mana sih? Yang ini dong. Ya.
segmen yang saya kasih warna hijau tuh. Kelihatan kan? Ini aja tingginya tuh X. Pakai kesebangunan aja di sini ya. Gimana nih? Kita bandingin segitiga kecil sama segitiga besar. Ya, segitiga kecil tuh yang ini. Kalau segitiga kecil di sini alasnya berapa? Alasnya 1, kalau segitiga besar mah 2. Ya. Terus kalau misalnya tingginya ini belum tahu nih tingginya berapa. Tingginya ya 3 min X ya. Kalau ini 3 berarti ya tinggi segitiga kecilnya ya ini 3 min X kan. Jadi 1/3 min X. Yang kecil mah 3 min X, kalau yang besar mah tingginya 3. Ya udah, nanti tinggal kita kali silang di sini. Jadi 1 kali 3 itu kan 3, sama dengan 2 kali 3 itu 6 dikurangin 2X. Ya, jadi 2X di sini sama dengan 6 kurang 3 kan. X-nya nanti dapat 1,5 meter ya. Jadi ini nomor 9, ini jawabannya yang A. Soal yang ke-10, misalkan tinggi lampu dari lantai itu 3 meter dan tinggi gelas 10 cm itu ya. Perbandingan luas bagian atas gelas dan bayangannya di meja. Berarti ini kan kalau misalnya lampu tuh kita taruh di atas kayak gini, secara geometri mah ini gini ya. Kita tarik garis ini ke bawah. Nah, berarti ya ini tadi ujung bayangan si meja tuh. Nah, ini jari-jari meja ya. Saya gambar aja si mejanya di sini ya. Nah, katanya gelas teh diletakkan tepat di tengah gitu. Bentuknya tabung tepat di tengah meja. Berarti tepat di tengah meja si gelas teh segini. Ya, misalnya di sini deh. Kita butuh jari-jari si gelas. Nah, ini gelas tuh. Gelasnya yang kotak ya. Berarti kita butuh jari-jari gelas. Gimana cara nyari jari-jarinya? Nah, ini kalau saya tarik garis yang lewatin jari-jari gelas. Ini bayangannya di bawah kan tuh, yang kuning tuh. Yang dikasih tanda titik P. Nah, ini bayangannya. Itu bayangan si gelasnya yang ini. Ya. Nah. Ini bayangan si gelasnya. Luas bagian atas gelas gimana tuh cara nyarinya? Berarti lihat segitiga ini punya jari-jari gelas kan. Jari-jari gelas nggak dikasih tahu, cuman tinggi gelasnya mah dikasih tahu. Ini tinggi mejanya berapa? Tinggi meja teh segini. Ya. Ini tinggi meja tadi 1,5 berarti 150 cm. Segini teh ini 10 cm ya. Nah, ini 10 cm. Tinggi si gelasnya. Terus ini 140 gitu. Ya. Dari posisi gelas ke lampu. Kenapa kan 3 meter? Ya enggak? Ini kalau dijumlahin kan 300 cm itu semua. 3 meter. Luas bagian atas gelas berarti kita bandingin segitiga yang kecil, yang ini. Yang saya kasih warna biru. Sama segitiga yang besar gitu. Ya. Jadi jari-jari gelas kita bandingin sama jari-jari bayangan. Ya, oh tapi bayangannya di meja ketang. Di meja mah yang ini nih. Ini bayangannya di meja tuh. Ya. Yang saya kasih garis warna merah tuh. Jadi ada 2 segitiga tapi sebangun.
Kelihatan nggak ini kalau saya zoom ya? Saya gambar lagi deh si segitiganya biar ngeh gitu. Itu segitiga yang biru sama segitiga yang alasnya warna merah. Nah ini jari-jari gelas tuh. Ya, ini teh 140 segini. Nah, ini teh 150 segini tuh. Segitiga yang besar mah. Yang ini jari-jari bagian atas gelas. Ya, R atas gelas saya tulis. R atas gelas. R atas gelas. R atas aja gitu ya, saya tulis ya. Tulis ulang. R atas. Nah, bagian bawah ini R bayangan gitu. Sebangun kan? Ya udah aja. Kalau sebangun pasti perbandingannya bakal ngikutin perbandingan setingginya. Jadi di sini R atas dibanding R bayangan. Bayangannya di meja kan? Bayangannya di meja tuh garis yang warna merah nih. Yang ada di bagian sini tadi sekali lagi ya, bisa nggak ngeh. Nah tuh, bagian yang saya kasih warna pink. Banding R bayangan, itu teh sama dengan 140 per 150. Nah sekarang kalau yang ditanya luas bagian atas, luas kan tinggal R dikuadratin ya, karena pi sama pi nya kecoret gitu ya. Jadi luas bagian atas akibatnya di sini luas bagian atas dibanding luas bayangannya ya, ini aja kita copy ya. Sebenarnya pi R kuadrat ada pi nya gitu, cuman pi sama pi kan kecoret gitu ya. Ini kuadrat, ini coret, sorry ini coret. Jadi 14 per 15 kuadrat. Oh 1 per ya, 1 banding berapa? Ya udah berarti kalau ditanyanya 1 banding berapa, di sini luas bagian atas banding luas bayangannya. Kalau 1 per ya tinggal dibalik gitu ya. Jadi 1 berbanding dibalik tuh 14 per 15, 15 jadi ke atas, 14 nya di bawah ya. Jadi 1 banding 15 per 14 kuadrat. Ada nggak tuh jawabannya? Nomor 10 yang B ya. Soal yang ke-11, ini serial yang tinggi badannya 150 cm berdiri di titik A yang berjarak 4 meter dari P. Ya ini saya gambar dulu aja ya. Jaraknya 4 meter dari titik P, berarti ya kayak ginilah kurang lebih mah. Ini 4 meter. Nah misalkan C itu adalah ujung bayangan serial. Ya, ini jaraknya kan 4 meter. C itu ujung bayangan serial. Ini si serialnya berdiri di sini nih. Gitu ya. Kemudian serial bergerak ke titik B yang berjarak 5 meter dari P. Sehingga ujung bayangan serial sekarang adalah titik D. Oh berarti kalau digambar mah ngikutin si segitiga yang di sini aja yang dikasih tahu di soal ya. Berarti kalau diproyeksiin kan kayak gini nih. Ini teh PAC, berarti ini anggaplah si serialnya di sini 4 meter. Ini A, ini C. Nah si serial teh berdiri di sini. Tinggi badannya 1,5 tuh. Berarti kan nanti kita bisa bikin posisi titik B-nya tuh ada di seberang sana tuh. Kayak gini ya, secara 3 dimensi mah. Kebayang gak sih? Nah ini kayak gini. Ujung bayangannya teh C katanya. Nah ini P ke B. Nah ini D. Nah itu kan ngebentuk segitiga siku-siku misal. Ya kebayangnya segitiga siku-siku. Ya misalnya gitulah.
Ujung bayangannya gede pisannya ini ya. Nah gitu aja, biar nggak gede-gede ting ya. Tar, ini saya gambar lagi. Pasti serialnya yang warna hitam itu. Nah ini B-nya tuh ada di sini kan. Nah P ke A T 4 meter. Terus P ke B T 5 meter. Ya. 4, 5. Sekarang yang ditanya jarak CD ya. Oh ya Pitagoras ya. Ini 3 gitu kan. Sekarang kita bandingin segitiga besar sama segitiga kecil. Oh tetap nggak bisa ya. Kita harus tahu dulu berapa AC-nya. Ah nih buat dapat AC kita harus lihat. Harus ngeh ini nih. Nah lihat. Lihat ini teh ada segitiga nih. Ya. Ini saya gambar segitiga yang warna biru tuh. Itu teh kan sebangun. Segitiganya yang kecil sama yang besar. Jadi yang ini, yang kecil, itu teh kan tingginya 3 ya di sini. 3. 1,5 tinggi badannya si Serial kan. Jadi 0,15 1,5 meter. Ini 3 meter gitu. Kebayang nggak? Saya punya segitiga kayak gini, siku-siku. Yang ini teh 1,5. Yang ini 3, yang ini 4. Nah, kita cari aja si AC-nya berapa nih. Kalau kita tahu AC, maka kita bisa cari CD. Misalin aja ini X gitu AC-nya. Berarti segitiga yang kecil alasnya mah 1,5, kalau segitiga besar mah 3. Terus tingginya ya itu yang 1,5 untuk segitiga kecil. Kalau segitiga yang besar mah 3 tingginya. Terus alasnya kalau segitiga kecil tuh X, segitiga besar mah X tambah 4. Ya udah ini coret nih bisa kan. Ini 1, ini teh 2 ya. Jadi 2X sama dengan X tambah 4. Nah jadi X-nya sama dengan 4 ya. X-nya 4. Nah ini 4 nih. AC-nya 4. Oke, AC 4. Nah kalau AC-nya 4, kita mau cari CD ya jadi gampang kan. Di sini ya. Bandingin aja segitiga yang kecil sama segitiga yang besar lagi. Kalau segitiga yang kecil mah alasnya 3. Segitiga yang besar mah di sini CD ya. Udah pasti 6 sih ya jawabannya ya. Ini X dibagi segitiga yang kecil mah alasnya 4, tingginya 4. Yang besar mah tingginya ya semuanya segini. 4 tambah 4, 8 kan. Ya udah jadi nanti X-nya kita dapat 24 bagi 4 ya 6. Ini 6 aslinya soal PG, cuman si pilihannya nggak ke screenshot sama saya. Ya. Ntar ini saya lihat soalnya ya. Nomor 11 itu teh jawabannya yang C ya. 6 meter. Nanti cocokin aja ke soal ya. Nah soal yang ke-12, misal diketahui tinggi lampu itu 3 meter dan tinggi gelas 10 cm. Jika gelas yang semula berada di tengah meja digeser, sehingga berada tepat di tepi meja, yang ditanya panjang bayangan gelas di lantai itu berapa? Nah ya, intinya si kalimat soalnya minta kita buat nentuin panjang bayangannya. Nah, kan sebelumnya kita udah tahu ini konsep yang dipakainya tuh bakal kesebangunan ya. Berarti kalau kesebangunan ya nanti kita gambar aja dulu segitiga siku-siku di sini. Kenapa? Karena kalau soal-soal yang konsepnya kita udah tahu ya kesebangunan gitu ini. Ya identik sama segitiga siku-siku gitu. Ya. Gambar aja dulu nanti objek-objeknya mah gampang kita sesuaiin aja gitu. Ya. Nah, misalnya ini lampu tuh di bagian atas gitu ya. Terus di tengah-tengahnya ada meja kan di sini. Nah, ini ada meja nih. Nanti objeknya tuh kita udah tahu itu meja ya. Nanti kita gambar aja si mejanya. Terus udah gitu gimana lagi ya? Oh, ya itu kan gelasnya kayak gitu. Di bagian ujung, nah berarti ini bagian bawahnya. Ya, bagian bawah gelas. Sorry, ini saya gambar lagi sini. Nah, kita tadi diminta buat nyari tuh sisi yang bawahnya yang ini. Ya.
Berapa sih panjang yang ini yang saya kasih warna merah ya. Nah, nanti objek-objeknya kayak tadi saya bilang, kita sesuaiin aja yang mana meja gitu ya, mana gelas. Nah, di sini teh meja punya jari-jari 100 cm. Dikasih tahu di soal ya. Mejanya punya jari-jari 100 cm ya, berarti ini saya gambar aja di sini ada meja gitu ya. Nah, ini jari-jari mejanya nih. Oke lah. Ini ya kurang lebih gini si meja teh. Nah, ini kan gini ya. Tuh. Tengah-tengah kan? Terus bagian bawah tuh bayangan si meja juga sama, dia punya jari-jari teh 200. Nah, ini kalau saya tarik ya kayak gini kan, pas di tengah-tengah. Jadi bagian atas teh lampunya gitu. Nah, ini saya gambar pakai abu-abu aja biar kebayang. Intinya mah fokus kita tuh di segitiga yang itu. Gimana caranya kita cari panjang si garis yang warna merah ini? Ya. Nah, sekarang si gelasnya di mana tuh? Nah, ini gelasnya kan. Nih kalau saya tarik ya si garisnya. Ini kan dia ada di ujung meja nih. Berarti segini kan tingginya. Tinggi si gelas nih saya kasih tanda warna biru. Saya gambarnya pakai garis aja. Ya, jadi ini tuh titik atasnya gelas. Yang ini titik atas gelas. Yang ini titik bawah gelas gitu. Bayangannya yang itu. Ya. Terus mana lagi? Nah, ini kita tarik garis yang ini. Ya, kita lihat itu ada segitiga. Segitiganya gini ya. Segitiganya yang ini 100 jari-jarinya. Jari-jari si meja ya. Terus tinggi gelasnya ini kan 10. Gitu ya. Terus tinggi si mejanya berapa tuh? Tinggi meja kan yang ini. Tadi kita udah dapat ya 1,5 meter ya. Coba kita cek ya di sini. Tinggi si mejanya tuh kan 1,5 meter nih. Ya, tinggi meja dari lantai 1,5 meter. Berarti kalau 1,5 meter teh 150 cm. Nah, segini 150 cm. Gitu ya. Mana lagi nih? Oh, yang ini nih. Lihat gerak ini kalau kita tarik ya, ini ke sini. Ini kan 150 cm juga. Betul nggak? Nah, si jari-jari meja teh kan 100, berarti yang ini juga 100. Ya. Nah, ini 100 nih. Yang kecilnya berapa tuh? Yang di tengah-tengah situ. Kita belum tahu nih berapa ya. Ya udah aja buat nyari yang kecil nih yang saya kasih warna biru di sini ya. Berapa sih panjang ini? Berarti kita harus tahu dulu tadi tinggi gelasnya 10. Nah, kalau tinggi gelas 10, segini teh 10 juga. Ya. Nah, ini 10. Bengkok. Kalem ya. Ini bengkok. Nah, ini 10 ya. Berarti kan tinggi lampunya di sini dikasih tahu 3 meter. 3 meter tuh ya 300 cm. 300 cm berarti segini kan sisanya. 300 dikurangin 160 berapa tuh? 140 ya. Tinggi si ininya 140 tuh. Nah, segitiga yang kecilnya. Nah, gimana caranya tuh kita mau nyari segitiga yang ini? Sebangun sama apa kira-kira? Bentar ya, ini 140. Oke. Nah, itu kan 100 ya, berarti ini dari jari-jari ke sini karena tadi jari-jari bayangannya tuh 200, yang ini teh 100 kan? Ya. Ini 100. Nah, lihat gerak segitiga yang kecil ini. Ya, segitiga kecil ini sebangun sama segitiga yang mana? Kita mau nyari segmen garis yang saya kasih warna merah. Ya, berarti ya kita harus melibatkan segitiga yang ada garis merahnya gitu aja. Berarti segitiga yang ini nih. Ya, jadi biar nggak pusing gambar segitiganya yang mana. Nah, kan kita mau nyari tuh yang merahnya berapa. Jadi sebisa mungkin ya untuk perhitungannya kita harus libatkan si segitiga merah di sini.
Nah, tuh lihat, ini segitiga yang kuning 2 tuh sebangun. Ya. Ini saya tebelin ya. Set gitu. Nah, kalau segitiga yang kuning alasnya mas 100. Ya. Segitiga yang kuning alasnya mas 100. Kalau segitiga yang kuning atas maksudnya ya, kuning atas. Kalau yang ini 100 tambah X kan segini alasnya tuh. Ini saya kasih warna ungu, segitiga yang besarnya. Ya kan? Ini alasnya segini. Jadi ini 100 tambah X gitu. Ya, saya tulisnya 100 tambah X. Terus kalau segitiga yang kecil, itu alasnya mah 140. Alasnya tingginya 140. Yang besar itu teh 150 ditambah 10 tinggi gelas. 160 gitu. Ya. Ya udah nanti ini kita tinggal cari nilai X-nya. Gimana nih? Ini bisa dicoret nih. 0 sama 0-nya bisa dibuang. Ya berarti di sini kan tinggal 16 kali 100 teh 1600 per 14. Ini sama dengan 100 tambah X. Nah buat tentuin nilai X-nya gimana nih? Ya udah 1600 per 14 dikurangi 100. Kurangin 100 teh 1400 per 100 kan? 1400 per 100. 1400 per 14 maksudnya. Jadi si X-nya di sini 200 per 14. Ini satuannya teh masih senti. Ya kalau masih senti dibagi 100 atau dikali 1 per 100 aja. Kali 1 per 100. Ubah ke meter. Dia minta dalam meter tuh. Jadi X-nya 2 per 14. Bagi 2 atas bawah deh jadi 1/7. Ada nggak jawabannya 1/7? 1/7 meter teh berarti yang E ya. Jelas ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk mempercantik ruang tamu, Pak Haris bermaksud memasang langit-langit ruang tamu dengan panel berwarna hijau muda dengan ukuran 47 cm dikali 47 cm. Nah, langit-langit ruang tamu berbentuk persegi. Misalkan banyaknya panel yang dibutuhkan adalah X buah. Ya kan? Dan jika F adalah fungsi yang menyatakan luas langit-langit ruang tamu, maka Fx berapa? Nah, jadi kebayang nggak di sini kita punya panel gitu ya. Nih punya panel gitu. Punya langit-langit. Nah, si langit-langitnya mau dipasangin panel. Bentuknya kotak 47 cm kali 47 cm. Ini kayak gini. Ya. Langit-langitnya bentuknya persegi gitu. Kayak gini ya, kotak aja bentuknya. Nah, berapa biji tuh si itunya? Si panel hijau mudanya ya. Ini kudunya hijau muda nih, hijau harusnya ya. Nah, ini. Berapa biji gitu si panel si kotak-kotak kecilnya. Ya, berarti buat nyatain fungsi luasnya, luas sebagai fungsi X di sini tinggal luas si ini kan, luas si panel ini dikali jumlahnya. Jumlah panelnya berapa biji gitu. Itu teh dalam satuan meter persegi. Berarti 47 per 100 itu kan dikali 47 per 100. Ini pakai titik aja kali. 47 per 100 kali X. X itu jumlah panelnya. Wah, ini berapa nih? 47 kali 47 itu 9 belakangnya. 47 kali 47. Bentar ya, saya kotret dulu. 47 kali 47 teh hasilnya 2209. Jadi luas sebagai fungsi X-nya di sini 2209 per 10.000 X. Ya kan? 100 kali 100 mah 10.000. Jadi mundur 4 tuh. Jadi luas sebagai fungsi X-nya di sini mah gampang aja. Tinggal 0,2209X. Ya udah ini.
Nah, ini jadi jawabannya yang mana tuh? 13 yang D ya. Lanjut lagi ke nomor 14. Nah, jika dibutuhkan 36 panel, luas langit-langit ruang tamu berapa? Ya tadi kan ya udah yang 47 kali 47 nih. Kayak gini, luas sebagai fungsi X-nya. Nah, sekarang kan dibutuhkan 36 panel ya. Berarti si 36 panel itu ya sama aja kayak X-nya di sini. Jadi ini sama dengan 47 per 100. Nah, dia kan diubah dalam bentuk perkalian bilangan kuadrat gitu ya. Nah, 36 teh sama aja kayak 6 gitu. 6 kali 6 gitu. Iya kan? Ini teh 6 kali 6. Jadi kita kaliin ini sama 6. Dan 47 per 100 ini kita kaliin juga sama 6. 240 tambah 42, 282 ya. Berarti sini 282 per 100 kali 282 per 100. Nah, berarti ini kalau kita hitung teh hasilnya 2,82 dikali 2,82. Yang mana tuh? Nah, yang D ya. D lagi tuh. Yang 14 yang D jawabannya ya. Tinggal masukin aja nilai X-nya. 2,82 ya. Bukan 2,28. Soal nomor 15. Nah, agar tampak lebih artistik dan menarik, panel-panel tersebut dipasang pada rangkaian kisi berwarna oranye dengan lebar 4 cm, kecuali untuk kisi yang menempel pada dinding, itu lebarnya 5 cm. Nah, jumlah panel yang dipasang itu ada 25 buah. Yang ditanya luas langit-langit ruang tamu berapa? Ini saya gambar kayak gini ya. Pokoknya ada 25 buah ya, berarti satu baris tuh ya 5 panel gitu ya. Nah, ini panel yang warna hijau mudanya. Masing-masing panel teh punya sisi 47 panjangnya. Jadi ini teh 47. Ya, ini 47 semua. Nah, udah gitu dia dipasang pada rangkaian kisi berwarna oranye dengan lebar 4 cm. 4 cm lebar kisi ya. Lebar kisi itu berarti si jarak ini. Ada berapa biji nih jarak antar panel? 1, 2, ini saya tandain pakai warna biru nih. 3, 4 ya. Jarak antar kisinya. Jadi yang pertama teh 47 dikali 5 ditambah 4 dikali 4 ditambah yang ini nih yang warna ungu satu lagi. Kisi yang menempel pada dinding. Berarti ini jaraknya ke dinding maksudnya mah. Ini teh 5. Yang ini 5 gitu. Ya, tambah 2 kali 5. Jadi 47 kali 5. Ini teh 235. Ini teh 16. Ini 10. Jadi 251 ditambah 10. 261 cm. Ya, 261 cm. Yang ditanya luas langit-langit ruangan. Kalau luas langit-langit, nah, luas langit-langitnya berarti ya tinggal 2,61 kali 2,61 ya. Kan persegi. Satuannya nanti meter square, meter persegi. Jadi jawabannya ini tuh yang B. Jelas ya? Nah, soal yang ke-16. Penyedia jasa pemasangan panel pada langit-langit ruang tamu memberikan diskon sebesar 20% jika banyaknya panel yang dipasang itu lebih dari 40 buah. Ya. Jadi diskonnya tuh 20% kalau misalnya masangnya lebih dari 40. Jika untuk langit-langit ruang tamu dengan panjang sisi 3,29 meter diperlukan biaya sebesar 3.920.000, ya hampir 4 kojut lah ya. Yang ditanya biaya pemasangan 25 panel berapa gitu. Jadi tuh gini. Misalnya ya. Harga panelnya ya. Harga satu panel itu teh X gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya langit-langit rumah. Langit-langit rumah yang panjang sisinya teh 3,29 gitu.
Ini panjang sisinya 3,29 meter, berarti 329 cm. Dia mah nggak ada sekat ya, udah nggak nyambung sama soal yang sebelumnya. Nah, si panel teh ukurannya tadi 47 kali 47. Ya nggak? Ini 47 kali 47. Jadi, berapa banyak sih panel yang diperlukannya ya? Jadi banyak panel yang diperlukan di sini. Ya tinggal luas langit-langit aja. Luas langit-langit kan ya sisi kali sisi nih. 329 dikali 329 dibagi sisi panelnya kan 47 sama 47. 7 kali berapa yang belakangnya 9? 7 ya. Coret ini pasti 7 gitu. Ini juga 7. Oh, di sini N-nya sama dengan 49 biji nih panelnya. Nah, 49 buah dia tuh dapat diskon. Nah, kena diskon 20%. Ya. Nah, dia harus bayarnya 3 kojut lebih tuh. 3.920.000. Nah, jadi harga satu panelnya misalnya X. Kita tahu nih harga satu panelnya X. Kalau 49 panel, berarti berapa tuh? Biaya total, di sini kan saya tulisnya biaya total. Biaya total berarti ya banyak panel dikali harga per satu panelnya gitu. Kebayang nggak sih? Ya kita beli panelnya 49, dikali harga panelnya tuh X gitu ya. X tuh harga panelnya. Jangan lupa dikali juga sama diskon. Di diskon 20%. Kalau di diskon 20%, jadi dia cuman bayar 80%-nya. Jadi 80 per 100. Itu teh sama dengan 3 kojut 920.000. Nah, nanti kita cari nilai X-nya. Aduh, ini hoream banget ya ngitungnya ya. Coba bentar ya. 0 sama 0 ini dicoret. Nah, 49 kali 8, tunggu. 360. 40 kali 8, 320 tambah 72, 392 nih kebetulan cocok nih. Bagus nih angkanya ya. Ini 392 nih. Ya udah, jadi di sini kan tinggal X doang tuh yang nyisa ya. Jadi X di sini sama dengan 10.000 tuh ya kan. Kan ini jadi 10.000. Nah, 10.000 teh harga satu panel. Nah, sekarang dia beli 25 panel, tapi nggak pakai diskon, no dis gitu ya. Jadi untuk pemasangan 25 panel, ya tinggal kita kaliin 10.000 dikali 25. Ya. Jadi biaya untuk memasang 25 panel yaitu 200. Bentar ya. Bisi saya ada salah. Oh, di sini ada nolnya ya, lupa dikaliin nih, nol yang di bawah nih. Nol ini ngaliin ke sini. Jadi kudunya 100.000 katang. Yang ini 100.000. Nolnya kurang tuh ya. Nolnya kurang. Udah bener ya sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya 5 ya. 100.000. Ya udah di sini biaya untuk memasang 25 panel Rp100.000 dikali 5, 100.000 dikali 25 ya 2,5 juta gitu. 2 kojut 500.000. Nah gitu ya. Udah, ada nggak jawabannya? Ini yang A ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini teks yang kelima. Gambar di bawah ini adalah peta jalan pada satu daerah yang memuat tempat wisata A, B, C, D, E, F. Ini kayak soal TO neutron ya. Garis lurus penuh itu merupakan jalan raya. Nah, kalau garis putus-putus itu rel kereta api. Nah, terdapat rel kereta api yang menghubungkan tempat wisata D ke C dan E ke F. Jarak tempat wisata E dan D itu ini ya. Berarti ada berapa garis nih? 1, 2, 3. 3 garis ya. Di sini saya tulis dulu 3 garis. Itu teh 90 km. Berarti kalau satu garis 30 km gitu aja simpelnya mah ya.
Nah, Ayu berada di tempat wisata F dan ingin mengunjungi tempat wisata C dan D menggunakan mobil nih. Garis bawahin menggunakan mobil, berarti bukan lewat jalur kereta ya. Nah, jika 1 liter bensin dapat digunakan untuk menempuh 15 km, jumlah minimal bensin yang diperlukan Ayu untuk mencapai tempat wisata akhir itu berapa liter? Nah, 1 liter bensin untuk menempuh 1 liter bensin ini untuk menempuh jarak 15 km. Ya. Berarti ya kalau misalnya 30 km berapa? Ini kan kali 2. Ini kali 2 juga aja. Jadi 2 liter kan. Jadi setiap garis itu teh 2 liter bensin gitu. Ini udah 2 liter bensin. Jadi intinya mah satu garis itu teh 2 liter bensin. Ngeh ya sampai sini ya. Nah, jumlah minimal bensin untuk mencapai tempat wisata akhir. Dia ingin mengunjungi tempat wisata C dan D. Posisinya di mana nih posisinya? Posisinya di F, ya. Berarti C dan D dia kudu ke sini nih. Tuh. Jalan ke sini ke bawah. Ini berapa kotak tuh? 4 kotak ya, 4 garis. Nah, ini 3 garis. 3 garis, terus ke D ya. Nah, ini naik 2 garis, 3 garis gitu ya. Berarti oke. Dia mau ke D dari F. Coba lihat ini berapa garis tuh. Bentar ya, ini saya hitung dulu ya garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 garis. Ya. 10 garis. 10 garis berapa liter? Kalau 1 garis 2 liter, 10 garis, ya udah 20 liter ya. Jadi jawabannya ini yang C ya. Soal yang nomor 18, berawal dari tempat wisata D, seorang turis katanya mengunjungi setiap tempat wisata lain dan kembali ke wisata D ya. Jadi awalnya dia berangkat tuh di titik D sini. Nah, biaya tiket per orang untuk bus antar jemput wisata itu teh 20.000 kalau 10 km. Jadi kita tulis dulu ya. 10 km itu teh biayanya 20.000. Ya. 20.000. Nah, kita carinya yang 30 km. Kenapa? Kan tadi satu garis teh 30 km. Ya kan yang ini nih. Berarti kalau 30 km ya 60.000 kan. 30 km. Kenapa kita harus cari yang 30 km? Biar nanti kita ngitungnya lebih gampang. Soalnya kan dari gambar mah kita lihatnya garis gitu ya, bukan kilometer. Jadi ini tuh 60.000 gitu. 60.000. Nah, sekarang gini. Katanya harga tiket kereta api dari F ke E itu teh 150.000. Kayak gini. Terus dari D ke C juga sama 150.000. Ini kalau pakai kereta ya, kalau mentas gitu. Kalau nyebrang gitu. Nah, sekarang lihat, bandingin aja. Kalau dia pakai bus, ini kan ada berapa garis yang harus dia lewatin? 1, 2, 3. Kalau pakai bus doang, dari D ke C ya. Kalau pakai bus, di sini teh 3 garis, berarti 3 dikali 60.000. 180.000 kan? Nah, kalau misalnya pakai kereta, itu teh 150.000. Sekali perjalanan. Lebih murah mana? Lebih murah pakai kereta, betul nggak? Jadi, nggak mungkin dia lewat pakai bus semua gitu. Buat ngelilingin si tempat wisata dari D ke E. Dari D balik lagi ke D. Ada campuran nggak pakai keretanya. Nah, jadi dari C ke D, terus di sini dia baru dari D ke C, baru dia jalan ke B. Ya, dari B dia baru ke A.
Tar. Nah, dari B dia nanti ke A. Gini. Nah, kayak gini. Terus F ke E. Baru di sini E ke D. Nah, lihat yang garis tebalnya tuh ya, yang garis tegas di sini. Yang garis tegas teh berarti yang bukan garis putus-putus. Ada berapa biji nih buat ngitung biayanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, berarti buat ngitung biaya di sini. Buat ngitung biaya, jelas ya mesti campuran bus sama kereta. Kan kita udah sepakat tadi, nggak lewat jalur yang pakai bus semua gitu. Jadi biayanya di sini tadi berapa sih? Saya lupa lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti 14 dikali 60.000 ditambah 2 kali naik kereta, 2 kali 150.000 gitu ya. Nah, yang ini teh kalau kita hitung mah 840.000. Yang ini 300.000. Nah, ini kalau dijumlahin total biayanya 1.140.000. Ada nggak jawabannya? Nah, ini yang A tuh ya. Sok aja nanti hitung kalau pakai bus semua. Ya biaya totalnya pasti lebih mahal. Saya udah hitung sih sebelumnya 1.200.000 di Kotretan ya. Tapi kalau teman-teman mau nyoba ya mangga aja. Cuman kalau misalnya SNBT asli udah tahu gitu ya, yang ini bakal jadi jawaban ya nggak usah dihitung ya, si kemungkinan lainnya biar menghemat waktu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, panjang rel kereta yang menghubungkan tempat wisata E dengan F. Ini mah gampang ya, lihat aja sih segitiga siku-siku ini tuh. Berarti kan kita diminta buat nyari sisi miringnya doang. Nah, ini berapa satuan? Ini 2 satuan, ini 1 satuan. Berarti EF itu akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar 5 kan? Itu pada petanya. Nah, jarak sebenarnya kaliin aja tadi 30 km ya. Kan satu garisnya 30 km. Berarti 30 akar 5 km gitu. Udah aja kita kaliin sama jarak aslinya, satu garis kan 30 km tadi. Jadi ini jawabannya yang C ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, Tegar itu di tempat wisata D dan berangkat ke tempat wisata A dengan terlebih dahulu menghabiskan waktu selama 1,5 jam di kota E ya. Jadi dia berangkat dari D ke A gitu ya. D ke A ini kayak gini. D ke A. Tibanya pada pukul 13.00. Nah, di E itu dia istirahat dulu. Ya, misalnya dia mau ke A, berarti belok ke sini. Terus ke sini gitu. Ya. Yang pertama, dia menghabiskan waktu selama 1,5 jam di kota E. Ya kan? Dia nyampainya teh jam 1 siang. Jadi berangkat di sini ya. Berangkat dari kota D teh jam 7. 7.00. Nyampe di sini ya jam 13.00. Ya kan, berarti rentang waktunya dari D ke A berapa? Ini waktu dari D ke A jam 1 siang. Jam 7 sampai jam 1 siang itu teh 6 jam. Nah, katanya istirahat dulu 1,5 jam. Ini waktu istirahatnya, waktu istirahat itu 1,5 jam. Nah, berarti ini kalau kita selisihin kita dapat waktu perjalanan totalnya gitu. Ya. Jadi waktu perjalanan perjalanannya berapa jam? 4,5 jam kan? Nah, terus udah gitu itu berapa garis?
1, 2, 3, 4, 5, 6 garis ya. Ya udah, berarti kan kalau yang ditanyanya laju rata-rata, ingat aja kecepatan teh sama dengan jarak dibagi waktu. Ya. Nah, itu ada 6 garis kan? 6 aja kita kaliin sama satu garis 30 km. Ya, kita bagi sama 4,5 jam gitu ya. Berapa nih? Ini bagi 1,5 aja. Ini bagi 1,5. Ini teh 3. Bagi 1,5 4. Ini coret 10. Ya udah, V-nya dapat 4 kali 10 40 km per jam. Ya. Jadi jawabannya itu teh yang E, 40 km per jam. Jelas ya?